Soal nomor 9. Sebuah kawat melingkar berjari-jari A memiliki rapat muatan seragam ditempatkan di bidang horizontal atau pada bidang Z sama dengan 0 dan sumbunya berhimpit dengan sumbu Z. A. Berapakah medan listrik di sumbu kawat pada jarak B, posisi 0,0, B? Kemudian berikutnya B, tentukan nilai B agar medan listrik bernilai maksimum. Pertanyaan C, berapakah nilai maksimum medan listriknya? Baik, kita coba gambarkan dulu situasi di soal ini. Misal kita punya sistem koordinat Kartesius 3 dimensi seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian kita memiliki sebaran muatan berbentuk kawat melingkar dengan jari-jari A. Kurang lebih begini. Nah, ini jari-jarinya adalah A dan dia terbaring di bidang XY atau di Z sama dengan 0. Kemudian sumbunya berhimpit dengan sumbu Z. Berikutnya kita ingin menentukan berapa medan listrik pada jarak B di sepanjang sumbu Z. Misalkan di titik ini. Nah, ini adalah posisi titik yang berjarak B diukur dari pusat sistem koordinat Kartesius. Kemudian kita juga ingin menentukan berapa nilai B ini supaya medan listrik bernilai maksimum. Nah, pertama-tama kita gunakan konsep superposisi. Kita pertimbangkan dulu kontribusi medan listrik di titik B akibat sebuah segmen kecil dengan panjang dl. Nah, dalam segmen kecil sepanjang dl ini terdapat muatan dq dan dia bisa kita hitung dengan rapat muatan dikali dl. Berikutnya kita identifikasi kembali hukum Coulomb untuk menghitung medan listrik. dE itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per r kuadrat r topi. Nah, R ini adalah vektor posisi titik B diukur dari sumber yang kita sedang amati itu adalah segmen kecil sepanjang dl ini dan memiliki muatan sebesar dq. Jadi vektor R itu adalah vektor yang ini. Nah, ini adalah vektor R. Bagaimana menentukan vektor R? Kita bisa identifikasi beberapa vektor lain yang diketahui, yaitu vektor ini. Kita gambarkan pakai warna kuning. Nah, vektor ini adalah posisi titik yang ditinjau diukur dari pusat koordinat Kartesius. Kita kasih nama vektor ini sebagai vektor B. Magnitudnya adalah B, arahnya ke arah Z topi. Kemudian kita bisa identifikasi satu vektor lagi. Kita beri warna merah, yaitu vektor posisi dari segmen kecil ini diukur dari pusat koordinat Kartesius. Nah, yang ini. Ini kita beri nama vektor RS, posisi dari sumber medan listrik yang sedang kita amati. Dan RS ini itu sama dengan jari-jari magnitud dari vektor RS ini dikali dengan RS topi. Nah, RS topi ini adalah arah radial menjauh dari pusat sistem koordinat Kartesius. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh kalau begitu vektor R itu sama dengan
vektor B dikurangi RS. Nah, vektor B sendiri adalah B Z topi negatif RS. RS adalah A RS topi. Nah, dari sini kita bisa tentukan magnitud dari vektor R, yaitu akar B kuadrat plus A kuadrat. Kemudian dari sini kita bisa tentukan juga R topi. R topi dengan demikian adalah B per R Z topi min A per R RS topi. Nah, berikutnya kita substitusikan semua vektor-vektor ini ke formula untuk menghitung medan listrik yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan kalau begitu DE itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq adalah lambda dl per R kuadrat R topi. R topinya sendiri adalah B per R Z topi min A per R RS topi. Nah, kemudian mari kita perhatikan DL ini. DL ini adalah segmen kecil yang merupakan panjang busur dari lingkaran berjari-jari A. Dan kalau adik-adik ingat, misal kita punya lingkaran, pusatnya di sini, kemudian ini ada sudut theta, kita ingin menghitung panjang busur L, maka L ini diberikan oleh jari-jari, misal jari-jarinya adalah R kapital, R dikali theta. Dengan demikian, kalau sudutnya sangat kecil, d theta, maka kita bisa tentukan DL kalau begitu adalah jari-jari dikali d theta. Nah, di kasus ini jari-jari adalah A, sehingga DL ini bisa kita ganti dengan A d theta. Dengan demikian dq itu sama dengan lambda dikali A dikali d theta. Dengan demikian DE bisa kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0, kemudian lambda dikali DL, DL adalah A d theta, kemudian dibagi R pangkat 3 dalam kurung BZ topi min A RS topi. Nah, untuk mendapatkan E, kita integralkan sehingga kita peroleh 1/4 pi epsilon 0, kita integralkan dikali lambda A d theta per R pangkat 3 BZ topi min ARS topi. Nah, di kasus ini soal memberitahukan ke kita bahwa rapat muatan seragam, dengan kata lain lambda itu adalah sebuah bilangan yang konstan. Sehingga dari integral ini kita bisa keluarkan semua bilangan-bilangan yang konstan. Misalkan 1/4 pi epsilon 0, kemudian lambda, kemudian A, kemudian sisanya tinggal integral d theta per R pangkat 3 BZ topi min A RS topi. Nah, kita akan integralkan ini supaya kita bisa menghitung kontribusi semua segmen di seluruh bagian lingkaran. Dengan kata lain, integral ini supaya mencakup seluruh bagian lingkaran, tetanya mesti 0 sampai 2 pi. Nah, integral ini kemudian bisa kita pecah lagi menjadi dua suku. Yang pertama, integral theta dari 0 sampai 2 pi, B per R pangkat 3 d theta, ini komponen yang ke arah Z topi, negatif integral theta dari 0 sampai 2 pi, A per R pangkat 3 d theta, ini komponen yang ke arah radial. Nah, kemudian kita bisa evaluasi satu-satu integral ini. Misalkan
kita evaluasi dulu integral theta dari 0 sampai 2pi B per R pangkat 3 d theta. Ini sama dengan, kalau adik-adik perhatikan, B itu adalah titik yang ditinjau dan kita yang tentukan di awal posisinya di mana. Jadi dia bilangan yang fix sebenarnya, sehingga kita bisa keluarkan dari integral. Kemudian magnitud dari vektor R itu juga adalah bilangan yang fix. Mengapa? Karena B kita yang tetapkan, A adalah sebuah konstanta. Jadi saya bisa keluarkan juga R pangkat 3, sehingga yang kita integralkan cuman d theta. Maka kita peroleh B per R pangkat 3 dikali 2pi. Berikutnya kita evaluasi integral yang kedua. Integral yang kedua adalah integral theta dari 0 sampai 2pi A per R pangkat 3 d theta Rs topi. Kenapa Rs topi sekarang kita harus masukkan ke dalam integral? Karena bila Dede perhatikan, Rs topi ini bergantung pada theta. Jadi kalau kita ukur theta dari sumbu X, dari sini, ini adalah theta, maka kalau kita lihat di sudut theta ini, arah vektor Rs adalah ke arah sini. Ini adalah arah vektor Rs topi. Tapi kalau tetanya kita ganti segini misalkan. Ini adalah theta yang lain. Misalkan kita kasih nama theta 1. Maka arah vektor R ini, arah vektor Rs, itu arahnya jadi ke sini. Jadi sebenarnya Rs ini adalah fungsi theta, sehingga kita bisa, kita nggak boleh keluarkan dia dari integral, karena integral kita terhadap theta. Nah, tapi A dan R pangkat 3 itu lagi-lagi adalah bilangan konstan, sehingga kita bisa keluarkan keduanya dari integral. Jadi kita punya A per R pangkat 3, integral theta dari 0 sampai 2pi, Rs topi d theta. Nah, problem berikutnya, Rs topi ini apa? Nah, kalau adik-adik perhatikan, sebaran muatan berbentuk lingkaran tadi, kemudian kita perhatikan dia dari sumbu Z, maka yang akan kita lihat hanya sumbu X dan sumbu Y, kemudian ini lingkarannya. Atau saya gambar dengan gambar yang lebih besar. Ini tampak atas atau dari sumbu Z, maka kita melihat ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini sebaran muatannya, berbentuk lingkaran berjari-jari A. Nah, bila kita perhatikan sebuah titik di lingkaran ini, yang dia memiliki posisi Rs vektor, kemudian ini adalah theta, maka komponen panjangnya dalam arah X itu adalah Rs cos theta, sementara komponen panjangnya dalam arah Y adalah Rs sin theta. Dengan demikian, kita bisa tulis kalau begitu Rs topi itu sama dengan Rs vektor dibagi magnitud dari Rs. Dan dia sama dengan Rs cos theta ke arah X topi ditambah Rs sin theta ke arah Y topi dibagi dengan Rs. Sehingga kita peroleh Rs topi itu sama dengan cos theta X topi plus sin theta Y topi. Nah, bila kita salin Rs topi ke kombinasi antara X topi dan Y topi, kita lihat bahwa Rs topi ini memang fungsi theta. Tapi sekarang kita nyatakan dia dalam kombinasi vektor-vektor satuan yang nggak bergantung theta. Jadi kalau adik-adik lihat, X topi dan Y topi ini nggak bergantung theta. Tapi Rs topinya sendiri adalah fungsi theta. Nah, dari sini kemudian kita bisa selesaikan integral ini, A per R pangkat 3, dan dia terbagi jadi dua suku. Rs topi sendiri adalah
cos theta x topi plus sin theta y topi, sehingga kita punya integral 0 sampai 2pi dari cos theta x topi bisa kita keluarkan dari integral karena dia vektor satuan yang arahnya tetap. Di sini jangan lupa d theta plus y topi integral 0 sampai 2pi sin theta d theta. Nah, cos theta dan sin theta itu kalau diintegralkan dalam satu periodenya 0 sampai 2pi itu hasilnya 0, sehingga integral yang ini hasilnya 0. Dengan demikian kita peroleh kalau begitu medan listrik itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda A dalam kurung integral yang pertama itu hasilnya adalah B per R pangkat 3 2pi, kemudian dikali Z topi, kemudian integral yang kedua hasilnya adalah 0. Nah, kita lanjutkan ini ke halaman baru. Kita duplikat bagian yang ini. Kemudian kita hapus bagian yang sudah tidak dibutuhkan. Misalkan bagian yang ini. Ini delete, kemudian yang ini kita geser ke atas. Nah, ini kita geser ke atas. Oke. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa medan listrik kita itu akumulasinya hanya ke arah Z topi saja. Dan ini bisa kita lihat dari argumen simetri sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan, ini kalau begitu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian lambda, karena dia adalah sebuah bilangan konstan, kita bisa hitung juga dia sebagai total muatan yang ada di cincin ini, yaitu Q dibagi dengan total panjangnya. Panjang dari lingkaran ini adalah kelilingnya, atau 2pi dikali A. Sehingga saya bisa tulis lambda A sebagai Q per 2pi A, kemudian dikali A, kemudian dikali B per R sendiri adalah akar B kuadrat plus A kuadrat, sehingga R pangkat 3 bisa saya tulis sebagai B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2, kemudian dikali 2pi ke arah Z topi. Nah, kita bisa coret bagian yang ini dengan ini, kemudian A dengan A, maka kita peroleh medan listrik di titik B itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q B per B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ke arah Z topi. Nah, ini adalah formula medan listrik untuk menghitung medan listrik akibat sebuah muatan berbentuk lingkaran berjari-jari A. Tapi medan listrik yang dihitung itu di sepanjang sumbu utamanya saja. Kira-kira demikian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentukan nilai B agar medan listrik bernilai maksimum. Nah, kita ingin nilai B supaya medan listrik bernilai maksimum. Untuk mendapatkan medan listrik maksimum, kita bisa lihat kalau besar medan listrik ini dia bergantung pada B. Jadi kita bisa bilang medan listrik kita adalah fungsi B. Maka untuk mendapatkan E max,
kita tinggal Emax diperoleh dengan mengevaluasi persamaan DE sebagai fungsi dari B diturunkan terhadap B, ini mesti sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan berarti ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q turunan terhadap B dari B per B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 dan ini mesti sama dengan 0. Dari sini kemudian kita peroleh kalau begitu turunan yang di dalam kurung ini adalah kita tuliskan dulu konstanta di depannya, walaupun karena sama dengan 0, konstanta ini bisa adik-adik coret. Tapi kemudian kita peroleh turunan yang di dalam kurung sebagai B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 min B dikali 3/2 B kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah dikali 2B kemudian dibagi dengan B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3. Dan ini mesti sama dengan 0. Supaya persamaan ini terpenuhi, maka di pembilang kita harus menerapkan syarat bahwa pembilang harus sama dengan 0. Maka kita peroleh B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 min B kali 3/2 B kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah kali 2B, ini mesti sama dengan 0. Yang berarti bahwa B kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 itu mesti sama dengan 3B kuadrat dikali B kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah. Kemudian dari sini kita peroleh kalau begitu B kuadrat plus A kuadrat pangkat 1 itu sama dengan 3B kuadrat. Dengan kata lain, kita peroleh A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Maka, kita peroleh dengan demikian, B itu sama dengan plus minus A per akar 2. Jadi, medan listrik maksimum itu akan tercapai pada B sama dengan plus A per akar 2 atau B sama dengan negatif A per akar 2. Nah, untuk menjawab soal yang C, berapakah nilai maksimum medan listriknya? Adik-adik tinggal substitusikan nilai B yang udah diperoleh ke formula yang ini. Formula medan listrik yang sudah kita peroleh.